Jalur Kintamani yang ada hutan lindungnya itu bisa disiagakan tim medis. Yang memang benar-benar saya jadi malas nonton event-event balapan. Jadi kayaknya full rame. Udah ada ninja, ada kayak yang test drive, udah ya. Swastiastu semeton. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu berbahagia dimanapun berada. Sekarang saya akan menuju tempat ke Bangli, yaitu tepatnya di sirkuit Lande. Nah, hari ini pembukaan di sirkuit Lande. Jadi soft opening sirkuit drag pertama di Bali yang secara resmi ada. Kalau sirkuit liaran sih banyak ya di Bali. Tapi ini yang resmi, hari ini pembukaannya. Jadi ada beberapa motor yang ikut. Tadi di belakang juga ada masih pakai pickup. Dan ini beberapa teman-teman dari Dua Tatu Belegu hadir ke sana. Undangannya jam 10, ini baru sekitar jam 9. Estimasi 1 jam nyampe di lokasi. Jadi semoga kita selamat sampai tujuan, dihindarkan dari trouble. Nah, pertama kita akan cari pom bensin dulu, karena bensin juga udah masih setengah. Habis itu langsung menuju ke Bangli. Teman-teman pada kenceng-kenceng semua. Cuma bisa ngekor aja. Tapi tetap sama PCR kebanggaan. Kapanpun dimanapun selama ada waktu, gas, nggak mikir lah berapa habis bensin, oli. Namanya juga kita seneng-seneng. Nyari seneng tuh agak susah. Jelas kita nikmati apa yang disediakan oleh semesta. Sekarang baru posisi di Muncan. Agak padat lalu lintasnya, terutama truk-truk galian. Baru nemu settingan oli, ternyata awalnya pakai 1 liter 35 mili, agak kurang, kering jadinya. Sekarang nemunya 150. Untuk jenis oli yang saya pakai itu sekarang PTT. Awalnya si Motul. Karena nyoba-nyoba, ya kita cobalah karena penasaran kan. Pakailah PTT. Ternyata settingannya harus diborosin dikit, karena karakternya itu agak kering dibandingkan dengan Motul. Kalau Motul 135 dipakai kenceng-kenceng aman, malah cenderung basah dia. Nih masih ada lagi satu teman, kita tunggu dulu di sini. Gila kan? Tuh, ada berapa teman yang udah duluan. Sudah menuju perempatan. Ini jalur yang beda. Kalau lewat jalur Kintamani yang ada hutan lindungnya itu bisa, hanya agak jauh. Sini juga bisa, lebih motong berapa kilometer lebih dekat. Jadi untuk jalur ini lebih sepi juga. Jadi nggak terlalu banyak bis ataupun kendaraan yang lewat. Jadi aman untuk kita lewati bersama. Lebih sepi, jalurnya lebih enak. Nah, sekarang semua sudah lengkap personilnya. Langsung kita menuju lokasi. Memang sih agak kecil jalannya ini, hanya saja lebih aman. Dalam artian lebih aman tuh, nggak terlalu banyak kendaraan, jadi nggak selip-selip. Terutama yang bawa motor itu di mobilnya. Jadi
lebih aman, nggak terlalu slip juga, nggak ketemu truk karena cenderung sepi di sini. Sebelum pembukaan hari ini kita juga sudah sempat ke lokasi sirkuitnya, lihat-lihat karena emang masih belum dibuka. Jadi kita hanya lihat dari luarnya aja karena waktu itu masih ditutup di sirkuitnya. Jadi belum bisa test drive. Nah, hari inilah kita akan test drive sama teman-teman. Teman-teman semua. Semoga dengan adanya sirkuit ini mengurangi balapan liar di jalan yang nggak penting. Jadi terhindar dari kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi bagi pecinta kecepatan trek lurus, coba ke sana ke Landeh demi keamanan bersama, nyaman juga, nggak ada polisi yang nguber-nguber dan nggak disumpahin dari warga atau pengendara lain yang kita ambil jalannya. Dari informasi, waktu ini pernah ke sirkuit Landeh, yang masih agak susah itu akses ke rumah sakit ya. Dari puskesmas yang saya tahu tuh agak jauh jaraknya. Jadi mungkin nanti disiapkan jika ada event-event penting helikopter yang standby, jadi lebih cepat penanganannya. Jadi bukan hanya sekedar balapan, tapi juga harus mementingkan safety dan juga keselamatan pengendara, joki, orang lain juga penting. Kalau mungkin memang akses ke rumah sakit jauh, nggak ada helikopter yang standby, bisa disiagakan tim medis yang memang benar-benar berkompeten. Jadi nggak asal sekedar standby dari penyelenggara. Yang saya lihat tuh kadang kalau kecelakaan jokinya tuh langsung diangkat gitu aja, padahal kan secara keselamatan tuh agak bahaya. Karena saya yakin tuh yang kebanyakan ya dari kita tuh nggak terlalu paham gimana cara menangani korban kecelakaan. Sering saya lihat tuh korban-korban kecelakaan tak di jalan, atau mungkin di beberapa event kayak balapan, bahkan yang resmi saya lihat tuh malah diangkat-angkat kayak gitu. Malah khawatirnya tuh ntar malah nambah parah, karena kita nggak tahu gimana seberapa parahnya juga. Jadi langsung diangkat gitu aja, bahkan tanpa tandu. Kalau pakai tandu masih aman. Kalau misal ada patah gitu kan nggak terlalu banyak kegeser. Nah yang parahnya tuh diangkat pakai tangan, digotong gitu loh, kayak ngangkat orang pingsan. Kan sayang tuh, kasihan juga. Yang awalnya cuma cedera biasa malah karena diangkat dengan penanganan yang nggak sesuai dengan prosedur penanganan. Ketika ada kecelakaan malah membahayakan si joki atau orang yang kecelakaan tersebut. Jadi penting untuk kita pahami, bukan hanya untuk keselamatan orang lain, keselamatan diri sendiri juga penting. Jadi intinya orang lain selamat, kita pun juga mesti selamat. Jangan malah mendingkan diri sendiri selamat, orang lain nggak peduli kayak gitu. Nah itu sih yang sedikit masukan dari saya yang sering mengamati juga balapan di dalam negeri. Yang paling bagus tuh kayak di balapan-balapan event luar kayak MotoGP yang kayak gitu ya. Emang standarnya beda, tapi setidaknya kan bisa meniru SOP-nya mereka. Setidaknya loh ya. Ini untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Karena jujur aja sering saya lihat penanganan korban yang jatuh pada saat balapan seperti itu. Saya jadi malas nonton event-event balapan di dalam negeri. Selain penanganan korbannya itu juga, terutama tuh kayak kasihan gitu ngelihat ya, kayak nyawa nggak ada harganya. Selain itu juga dari sisi safety. Kadang orang yang penting gas balapan gitu, tapi nggak mikir safety-nya kayak gimana. Helm, sarung tangan, sepatu,
asal aja, bahkan tak lihat ditempel-tempel kayak gitu pakai lakban. Memang balapan tuh perlu biaya, tapi lebih penting lagi itu keselamatan pengendaranya. Sepatu, helm yang kayak gitu rusak bisa beli lagi. Kalau kepala pecah nggak ada yang jual. Itu sih sedikit kritik untuk kita semua, untuk keselamatan kita semua. Makanya dari kesadaran itu saya sering nih pakai sarung tangan kemanapun dan kapanpun tuh pasti pakai sarung tangan. Harganya juga cuma 70 ribuan. Emang belum maksimal, tapi ini lebih bagus daripada nggak pakai sama sekali gitu loh, dibandingkan telanjang tangan nggak pakai helm. Ini perlu kesadaran kita semua. Sekali lagi kesadaran kita semua, bukan cuma karena ada polisi baru kita pakai helm, atau disuruh orang tua barulah kita pakai safety kayak gitu. Ini pentingnya kesadaran dari kita sendiri. Oke, gitu aja dulu. Sekarang saya mau fokus untuk berkendara dan juga menikmati suasana kayak gimana di jalanan. Walaupun kelihatannya motornya ugal-ugalan, tapi ridernya nggak kayak gitu kok. Tingkatkan yaitu akses jalan. Akses jalannya lumayan susah, apalagi kalau saat-saat emergensi kayak gitu. Jadi semoga dengan ramenya nanti yang datang, yang pakai sirkuit, adalah perbaikan untuk jalannya ini. Karena jalannya terjal juga dan rusak, beberapa jalan tuh bergelombang. Nih kan, udah jalannya menanjak terus bergelombang. Untuk aksesnya agak susah, walau terutama akses mau masuk menuju lokasinya. Ini sekarang udah dekat dari tempat atau sirkuit landainya. Kalau mau masuk ini emang udah bagus, tapi yang sana tadi tuh, yang sebelum pertigaannya ini lumayan susah aksesnya. Hanya di situ saja yang perlu ditingkatkan, selebihnya sih sudah bagus, terutama untuk akses jalan. Ini apakah bayar tiket lagi kita belum tahu, tapi kita tanya dulu berapa bayar tiketnya ini. Wih, parkirnya 5.000. Tar dulu tak. Aduh, nggak susah. Mana nih kantong? Kudu beli? 5.000 niki niki. Nggih. Hah? Oh, untuk kene niki nggih. Siap. Kita tes dulu sini. Oh, lumayan rame juga nih. Nah, itu loh, aduh. Jadi kayaknya full rame. Ada ninja, ada kayak yang test drive, dah yang nggak tahu juga. Aduh. Semua orang pada nengok. Mode arogan tapi cuma dikenal pot aja. Oh, udah bagus, sudah ada pembatasnya juga. Waktu ini belum ada pembatas,
Jadi masih kosong aja kelihatannya. Udah kita parkir dulu. Nyari parkir tanah, awas tenggelam.